Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 naik menjadi 16.250 per liter. Ya, pemirsa, PT Pertamina Persero menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026 dan kenaikan meliputi BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green hingga mencapai 30%. Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 naik menjadi 16.250 per liter. Dan Pertamax Green dari 12.900 naik menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengungkapkan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ini diputuskan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah, serta evaluasi yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Pertamina memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan SPBU milik Pertamina pasca kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green. Jakarta, Tim Liputan NXT. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kenaikan BBM non-subsidi menguji daya beli sektor otomotif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Vice President Director dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia, kemudian Bapak Yanis Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Yanis, apa kabar Pak? Kabar baik semuanya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini, meskipun memang masih non-subsidi, tapi apa yang bisa kita review ini? Kita ke Pak Bob terlebih dahulu dari sisi pelaku industri otomotif begitu. Bagaimana kita tahu penjualan mobil tahun ini cukup menarik ya, membalik kinerja di tahun 2025 lalu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat dengan tantangan ekonomi yang ya mungkin banyak orang ini cukup menjadi tekanan begitu, tapi di satu sisi kok penjualan otomotif kita mengalami rebound lah bisa dikatakan begitu Pak Bob, silakan. Ya sebenarnya originally ya kita berharap tahun ini bisa rebound penjualan otomotif ya. Awalnya kan memang diprediksi bisa meningkat 9% ya dari 803 menjadi 870. Namun kemarin sempat dikoreksi ya jadi 850. Nah ini juga dipengaruhi oleh percepatan belanja pemerintah ya. Jadi kalau kita lihat memang kendaraan di sektor niaga yang tumbuh dengan cepat ya. Ini inline ya dengan percepatan belanja pemerintah. Namun di tengah jalan kan ada perang Iran ya, US ya, dan berakibat kepada kenaikan bahan bakar. Dan ini diawali dengan kenaikan harga solar ya. Jadi memang kendaraan yang menggunakan harga solar ya cukup terdampak ya. Penurunannya bisa sampai dengan 30% ya. Tapi kan kita melihat bahwa selama 3 tahun terakhir ini penjualan otomotif kan turun terus ya. Dan sebenarnya pembeli itu udah cukup lama menunggu. Jadi tahun ini mestinya tahun mereka untuk ganti kendaraan itu nggak bisa dihindari lagi gitu loh. Sehingga kita lihat yang ada mungkin terjadi migrasi ya dari yang berbahan bakar solar ke bahan bakar bensin, harapan kita seperti itu ya. Tapi ternyata Pertamax dinaikin juga nih oleh pemerintah ya. Nah jadi kita bisa lihat ya di bulan Mei ini terjadi penurunan ya penjualan, tapi dampaknya sampai sejauh mana kita belum tahu karena baru kita lihat bulan Mei ini gitu loh. Namun di lain sisi ekspor kita tuh cukup baik ya, ekspor meningkat ya, walaupun kita lihat mungkin permintaan di GCC agak terganggu, tapi lebih ke arah terganggu logistiknya ya, tapi demandnya sendiri tetap tumbuh ya di pasar ekspor seperti di Timur Tengah, kemudian juga di Amerika Selatan dan negara-negara ASEAN ya. Nah, jadi begitu kondisinya.
Baik, itu dia update terkini ya, sejalan dengan kecepatan belanja pemerintah sehingga bisa membalikan angka penjualan otomotif begitu ya, khususnya kalau kita lihat dari Temen sendiri. Nah, lantas Pak Yanes, apa yang Anda cermati begitu dengan kondisi saat ini? Di mana kita tahu wholesale Januari Mei ini di tahun ini naiknya 12,8% Pak. Dan penjualan retailnya juga naik 8,8% secara tahunan. Nah, apa yang bisa kita cermati? Kalau memang tadi Pak Bob menyatakan seiring sejalan dengan belanja pemerintah yang ditingkatkan. Dari Pak Yanes mungkin ada pandangan lain atau bagaimana nih Pak? Mungkin sedikit aja Mas. Jadi kalau kita lihat kinerja positif ini kan ya kayak wholesale dia naik 12,8%, retail naik 8,8% year on year, ini menunjukkan pemulihan daya beli. Tapi Oke, tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Bob, ya. eh, pemulihan daya beli ini terutama kalau kita lihat dari mulai onnya belanja pemerintah rutin ya untuk penggantian kendaraan. Kemudian kemarin ini ada fenomena ini ya, cukup tingginya lonjakan pembelian pickup kendaraan Hmm, niaga untuk UMKM. Dan ini juga kalau kita lihat bagian dari program pemerintah yang berkaitan dengan MBG kemarin, itu salah satunya ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, kendaraan yang paling tinggi salesnya ini adalah MPV dan kendaraan niaga kecil. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa faktor nih yang saling mendukung. Pertama, pemerintah konsisten ya men-state bahwa pertumbuhan PDB di ya bisa dibilang kuartal 1 ini sekitar 5,61%, dan itu dinyatakan dengan konsisten dan pelan tapi pasti. Semoga ini terus bisa berkembang, ini bisa meningkatkan trust dari konsumen ya. Kedua, kalau kita lihat promosi yang lebih agresif dan peluncuran model-model baru dari berbagai brand ini juga meningkatkan niat orang yang sudah berencana membeli untuk memutuskan melakukan pembelian. Dan kalau kita lihat juga efek musiman pasca Lebaran ini juga mendorong ya di lonjakan April kemarin, walaupun Mei kemarin mengalami normalisasi, tapi kalau kita perlu perhatikan juga dengan adanya perubahan kebijakan dari harga BBM ini mungkin 1-2 bulan ke depan baru kita bisa lihat hmm. gimana tren real pertumbuhan sales dari kendaraan kita. Baik, 1-2 bulan ke depan begitu yang perlu dicermati. Baik, nah Pak Bob, kalau memang dari sisi Toyota Motor Manufacturing Indonesia melihat, kalau memang tadi sudah disampaikan di jenisnya niaga, kemudian Anda melihat ini ada momentum juga sih dengan kenaikan ya penjualan kendaraan listrik kah? Atau memang AIS Pak yang kita tahu pembakaran dalam saja begitu, yang memang mengalami kenaikan sama begitu dengan electric car sendiri Pak atau EV? Justru justru pertumbuhan mobil listrik malah turun ya, kalau kita Oke. lihat ya. Iya iya iya. Tapi yang naik kendaraan hybrid ya, Mmm, penjualan. Ini didorong karena adanya model hybrid untuk kelas menengah ya, seperti Avanza, Toyota Veloz ya. Nah ini juga terlihat ya dari angka kenaikan hybrid ya, yang bisa tumbuh lebih dari 40% ya kalau nggak oke. salah ya. Mhm. Nah, jadi fenomena seperti itu yang kita lihat ya, sedangkan listrik mungkin karena masih tarik ulur mengenai insentif mobil listrik, jadi agak tertahan gitu loh ya. Tapi yang perlu kita cermati ke depan, seiring dengan kenaikan harga bahan bakar ya, memang terjadi migrasi ke model-model yang hemat bahan bakar ya. Saya nggak tahu apakah nanti migrasi juga ke mobil listrik ya, tergantung listriknya nih. Kalau listriknya sering mati juga jadi persoalan juga nih ya kan. Oke. Tapi kita lihat bahwa pengalaman kita di 2013 14 ya, begitu harga BBM naik, kalau nggak salah naik 30% ya. Jadi pemerintah ini kalau ada kenaikan BBM tuh berusaha nahan gitu loh ya. Tapi kalau nggak tahan itu naiknya langsung tinggi 30% itu loh ya. Sedangkan di negara lain tuh naiknya gradually ya. Ini bedanya kita dengan negara lain. Nah begitu naik BBM 30% itu marketnya kalau kita lihat ya pengalaman yang lalu ya,
itu langsung turun 20%. Ya, ini pengalaman Baik. yang lalu. Ya. Nah, yang ke depan ini saya nggak tahu ya seberapa dampaknya. Tapi kalau kita lihat fenomena tahun 2022-2023 itu juga kan ada kenaikan BBM juga. Tapi itu inline dengan pemulihan penjualan otomotif ya setelah ada COVID ya, sehingga tren pemulihan itu bisa mengabsorb kenaikan harga BBM. Nah, yang sekarang juga sebenarnya kita berharap ada rebound ya di otomotif setelah turun ya 3 tahun berturut-turut ya. Tetapi apakah tren rebound ini bisa mengabsorb kenaikan harga BBM ya, nanti kita lihat ya. Karena yang kita lihat bukan harga BBM aja yang naik nih, interest rate juga naik gitu loh. Ya, biaya Baik. suku bunga juga tinggi. Ya, konsekuensinya bank juga mulai memperketat Baik. penyaluran kredit itu loh ya. Nah, jadi aspeknya banyak, tidak hanya BBM tetapi jadi multi aspek yang mempengaruhi terhadap permintaan otomotif khususnya domestiknya. Itu dia multi aspeknya. Lantas mitigasi apa yang akan dilakukan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Bob dan juga Pak Yanes ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, Vice President Director dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia, kemudian juga Pak Yanis Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Nah, bicara dengan beberapa tantangan tadi memang sudah disampaikan begitu dari pelaku industri otomotif sendiri Pak Yanis. Nah, bagaimana Anda melihat dengan tren kenaikan suku bunga acuan kita yang juga cenderung sudah tinggi, begitu masuk era suku bunga tinggi, kemudian dengan daya beli masyarakat yang Anda katakan sudah mulai membaik. Tapi ini yang membaik yang ingin saya tanyakan juga, yang di masyarakatnya kah atau perusahaan kah atau dari sisi pemerintahnya sebenarnya Pak Yanes? Jadi kuncinya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Bob, Ya, belanja pemerintah, oke. dan sebagian lagi akibat program belanja pemerintah dalam skala besar ini UMKM jadi bertumbuh ya. Oke. Dia memerlukan transportasi jarak dekat. Selebihnya ya korporasi pembelian rutin. Jadi kalau awam sendiri kelihatannya dengan masih menurunnya ya jumlah middle class kita nih yang sebenarnya jadi mass market dari otomotif, ya ini belum menunjukkan pertumbuhan yang cerah gitu ya. Karena kuncinya Oke. di pertumbuhan ekonomi makronya kita nih Mas. Ya, ya, ya. Nah, dengan kondisi seperti saat ini lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan perkembangan industri otomotif tadi? Kan sekarang justru hybrid yang mengalami kenaikan. Nah, pergeseran-pergeseran ini akankah mempengaruhi juga perkembangan industri otomotif nasional kita ke depan begitu Pak Yanis atau bagaimana? Jadi selama ini ya kalau tolong dikoreksi nih Pak Bob kalau salah. Iya, iya. Salah satu cash cow pemasukan kas negara kita ini kan dari otomotif ya. Oke. Dan tolong dilihat juga tadi sudah disampaikan juga ya interest rate bank ini naik terus. Ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang bisa dibilang komponen importnya masih tinggi, dia akan terganggu harganya karena biaya logistik yang naik tadi, dia akan mau tidak mau harus mahal. Intinya sekarang yang akan bisa tahan dan tumbuh berkembang ini adalah kendaraan-kendaraan dengan TKDN yang sudah semakin tinggi. Dan ini Oke. jadi kunci yang produksi komponennya udah lokal. Dan kemudian kalau kita lihat juga soal tren BEV, ini sekarang udah mulai terlihat polarisasi pasarnya. Jadi dia hanya tumbuh berkembang di daerah sekitar kota besar. Terutama kalau kita lihat sales tertinggi ini di daerah Jabodetabek, Surabaya, Semarang. Selebihnya yang paling tumbuh pesat ini adalah sekarang hybrid dengan harga yang semakin terjangkau. Gambaran garis besarnya seperti itu, Mas. Oke. Ya, di tengah kenaikan harga BBM non subsidi yang terjadi saat ini Pak Bob dari sisi pelaku industrinya sendiri. Nah, ini bagaimana Pak menyikapi kondisi saat ini? Apakah memang nanti akan mempengaruhi juga nih jenis-jenis kendaraan yang akan diproduksi kah ke depannya begitu atau Anda melihat sebenarnya masih ada celah entah itu produk jenis kendaraan apa yang sebenarnya masih diminati oleh masyarakat kita begitu Pak Bob? Ya, yang jelas kan ya masyarakat kita kan sensitif ya terhadap kenaikan harga bahan bakar. Jadi ya mungkin kendaraan-kendaraan dengan bahan bakar yang lebih irit ini akan menjadi pilihan masyarakat ke depan itu loh ya. Oke. Nah, tinggal nanti
kita lihat ya seperti apa ya yang sebenarnya kita harapkan. Seperti Pak Yanus sampaikan tadi bahwa otomotif itu tidak hanya memberikan atau menjual produk pada masyarakat. Ya, Otomotif juga meng-create revenue bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah. Ya, karena pajak daerah ini masuknya ke pemerintah daerah. Nah, kita juga tahu sekarang kan pemerintah daerah alokasi anggarannya kan dipotong 30%. yes. Jadi pemerintah daerah ini lagi berharap betul gitu loh ya ada pemasukan. Hmm. Jadi menurut saya nih kita harus lihat sebagai satu cycle ekonomi ya. Ya, ya. Jadi bagaimana pemerintah bisa memberikan insentif yang insentifnya itu meng-create revenue ya, yang ujungnya nanti balik menjadi pendapatan negara. Tapi Oke. kalau misalnya pemerintah kasih insentif terus insentifnya hilang, tentunya ini akan membebani anggaran pemerintah Ya, ya. ya. Nah, jadi ini juga jadi pilihan-pilihan juga bagi pemerintah. Nah, kemudian juga kita harus lihat bahwa di industri otomotif tuh yang dikerjakan di pabrik itu cuma 25% Hmm. ya secara value. 75% itu ada di ekosistem. Oke. Nah, jadi kalau memberikan insentif, ya berilah insentif yang bisa menciptakan multiplier effect yang ekosistemnya ada di Indonesia. Hmm. Jangan memberikan insentif yang ekosistemnya malah ada di luar negeri gitu loh. Oke. Ya, itu Ya. tidak berdampak kepada ekonomi kita gitu loh. Padahal kita nih lagi butuh banget ya bahwa ekonomi ini berjalan. Ya, jadi justru kita harus mengurangi subsidi-subsidi yang tidak meng-create revenue. Hmm. Ya, yaitu yang kita sebut dengan smart spending gitu loh. Ya, Oke. smart spending menciptakan smart revenue. Ini yang sebenarnya kita butuhkan dan masyarakat juga terfasilitasi gitu loh. Iya, pemerintah juga memberikan angin segar, mobil listrik akan mendapatkan insentif mulai 1 Juli mendatang ini Pak Bob. Nah, apakah juga ada antisipasi industri akan meningkatkan mungkin dari sisi antisipasi adanya lonjakan pemesanan atau meng-create jenis mobil listrik atau bagaimana Anda Saya, melihatnya? saya rasa kan tujuan pemerintah memberikan insentif mobil listrik kan supaya ada penghematan bahan bakar. Oke. Ya, nah makanya kita juga harus hitung antara subsidi yang dikeluarkan dengan penghematan bahan bakar bagaimana gitu loh. Ya, Ya, ya. jangan sampai banyak subsidinya dibanding penghematan bahan bakarnya gitu loh. Oke, Kemudian yang kedua, ekosistemnya ada di mana gitu loh. baik. Kita berharap insentif itu diberikan yang ekosistemnya ada di Indonesia. Oke. Ya, jadi jangan kita kasih insentif ekosistemnya ada di negara lain. Ya, Hmm, yang menikmati ya industri negara lain gitu loh. oke. Ya, ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah gitu loh. Toh di kita juga ada model-model yang memang dimunculkan untuk menghemat bahan bakar ya seperti LCGC, kemudian juga ada hybrid ya, kemudian juga berbahan bakar fleksi ya. Ke depan kita harus pertimbangkan ya, karena sekarang negara yang tidak terkena dampak kenaikan harga minyak itu negara-negara Amerika Selatan yang banyak menggunakan biofuel ya. Nah, mereka justru sekarang lagi happy-happynya gitu loh, karena kenaikan harga minyak ini mengakibatkan kendaraan-kendaraan itu mengkonsumsi biofuel, dan biofuel itu diproduksi oleh petani-petani yang ada di sana ya, sehingga income petaninya naik gitu loh. Nah, ini yang kita harus lihat ya value change-nya. Jadi jangan sampai sepertinya kita memberikan insentif, tapi value change yang kita harapkan bisa memberikan multiplier effect malah tidak ada di Indonesia gitu loh. Baik, baik itu dia. Yang paling penting memang setiap kebijakan yang dilakukan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak yang luar biasa sekali tidak hanya untuk industrinya tapi juga masyarakatnya kait dengan daya beli juga di sana. Nah, Pak Yanes, Anda melihat proyeksi sampai dengan akhir tahun 2026 akan mengarah kemana begitu dari produktivitas sektor otomotif kita begitu? Apakah capaian positif yang tengah terjadi saat ini berpotensi masih akan berlanjut, Pak? Kembali ini kunci utamanya di polisi pemerintah ya. Jadi kalau kita lihat sejauh ini kita belum tahu nih sampai kapan ya harga BBM ini akan bisa normal kembali gitu ya. Oke. Karena gonjang-ganjingnya kelihatannya bisa menahun. Dan kalau kita lihat juga kita sangat menunggu sekali sebenarnya upaya dari pemerintah ini untuk bisa lebih menjaga industri-industri yang komponen tier mulai dari 3, 2-nya ini
sudah banyak dibangun di Indonesia karena dia banyak sekali menyerap tenaga kerja ya sebetulnya. Oke. Dan intinya tadi ya jangan sampai nanti subsidi yang mengarah ke BEV ini karena so far ya BEV ini komponen inti terbesarnya ini masih import. Jadi jangan sampai subsidi ini malah memperbesar bisa dibilang ya capital flight ke negara-negara produsen BEV ini sendiri. Jadi Yes. kuncinya pemerintah ini harus bisa memastikan peningkatan TKDN yang real ya. Jadi yang real itu bukan administratif atau sekedar local purchase aja, tapi benar-benar ada industri komponennya di dalam negeri dan dia ditumbuh kembangkan sampai ke R&D-nya. Gitu Mas. Baik, Kemudian itu satu dia. lagi kalau saya lihat ini sebenarnya beban kepada kendaraan yang dijual di Indonesia ini cukup besar ya. Dari pajak-pajak terkait itu udah lebih dari 40%. Artinya Iya, oke. nah ini harus dijaga juga, jangan mengunci langsung di awal, tapi tolong lihat ekosistem yang sedang saling bergantung ini harus dijaga dengan lebih bijak gitu. Terakhir, ini soal policy. Kalau kita lihat investasi industri manufaktur ini bisa dari 10 sampai 30 tahun, Mas. Kalau sekarang kita lihat peraturannya ini udah mulai seperti berita di koran ya. Oke. Bisa berubah-ubah gitu dengan Oke. cepat dan Iya, ini iya. sangat menyulitkan bukan hanya bagi investor, bukan hanya bagi industri manufaktur, juga bagi konsumen yang berencana membeli. Mereka jadi wait and see sekarang. Demikian. Ya itu dia, berarti memang butuh konsistensi dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ya. Karena mengingat industri ini ya membutuhkan, kalau bicara investasi bukan untuk jangka pendek menengah, tapi memang untuk jangka yang panjang. Sehingga memberikan kepastian juga pelaku industri akan melakukan investasi seperti apa, kemudian inovasi seperti apa yang akan dilakukan sampai beberapa waktu ke depan begitu. Baik, Pak Bob, Pak Yanes, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Bob dan juga Pak Yanes. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.